kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan, maupun informasi penting lainnya yang pasti sangat menarik untuk kita ikuti. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng, edisi spesial Amazing Kapko. Teman pemilih, setiap suara yang diberikan oleh teman pemilih pada hari pemungutan suara memiliki nilai yang sangat berharga, melebihi dari materi apapun. Ketika teman pemilih menolak politik uang, teman pemilih sudah menjaga hak pilih teman pemilih supaya lebih bermartabat lagi. Untuk podcast KPU Jateng episode kali ini, sudah bergabung dengan podcast KPU Jateng Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Boyolali, Bapak Nyuwardi. Pak Nyu, apa kabar Pak Nyu? Alhamdulillah baik Mbak Nunung. Terima Gimana kasih kabarnya? sudah berkenan hadir di podcast KPU Jateng. Senang Alhamdulillah sekali. sama-sama, terima kasih. Baik, Pak Nyu, boleh disapa teman pemilih dulu mungkin? Oh iya, terima kasih Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman pemilih dimanapun Anda berada dalam acara Foodcast KPU Jateng. Semoga acara hari ini membawa berkah bagi kita semuanya. Dan saya harapkan teman pemilih dimanapun Anda berada sehat selalu dan bahagia bagi kita semuanya. Amin. Penting banget itu Pak Nyu, tetap bahagia supaya bisa mendapatkan informasi yang kita sampaikan hari ini tentunya. Betul sekali Mbak Nunung. Ya, baik. Selain Pak Nyuwardi, sudah bergabung juga di podcast KPU Jateng edisi spesial kali ini, Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Rembang, Bapak Hoirul Umam. Ya, Mas Umam, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Nunung. Mbak Nunung gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi, senang sekali saya bisa ketemu sama Mas Umam meskipun secara daring di podcast KPU Jateng edisi spesial hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir ya Mas Umam. Ya terima kasih juga. Sama-sama Mbak Nunung. Siap. Boleh disapa dong teman pemilih. Ya, oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman pemilih di podcast KPU Jateng. Ya, terima kasih KPU Jateng sudah mengundang kami, saya dari Umam, Mas Umam panggilannya, untuk bisa hadir di podcast KPU Jateng. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu Mbak Nunung. Siap. Yeah. Mas Umam, podcastnya KPU Rembang nih kayaknya unik nih, Cash Degan nih. Ini terinspirasi dari apa nih Mas Umam? Oke, sebenarnya gini Mbak, kebetulan kita berlima ini kan tiap hobinya makan es degan. Kebetulan di Rembang itu kan juga banyak gitu kan. Nah, jadi kita itu sering makan es degan, terus tiba-tiba, nah degan ini menginspirasi kita. Oh apa ya? Jadi kita nama dulu baru kita cari singkatannya. Nah, kebetulan pas banget itu namanya, Degan, Demokrasi Elegan. Nah, semuanya awalnya mau es degan, tapi kok kurang pantas akhirnya kita kasih aja Cash Degan biar memudahkan para teman pemilih untuk mengingatnya lah. Izin Mbak Nunung sedikit informasi kalau di Rembang itu teman pemilihnya namanya teman pedas. Jadi teman pemilih cerdas. Oh, jadi bukan pemilih saja tapi teman pedas. Teman pemilih cerdas itu kalau di Rembang ya Kak, seperti itu Mbak Nunung. Ya kira itu Mbak Nunung ya. Ada kekhasannya masing-masing sih setiap podcast. Boleh juga tuh pemilih cerdas, teman pemilih cerdas. Baik. Pak Nyu dan Mas Umam, sebagai penyelenggara pemilu, KPU ini harus menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu tentunya sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Mungkin saya ke Pak Nyu dulu deh. Pak Nyu, mengapa nih
kampanye anti politik uang menjadi bagian penting dari pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU saat ini? Iya, begini Mbak Nunung. Jadi ini menjadi sangat penting sekali karena tiap kita itu turun ke lapangan atau bertemu dengan warga masyarakat, yaitu baik di warung, baik di perkantoran, atau barangkali di pasar-pasar, kita itu sering mendengar, ya, sering mendengar bahwa mereka itu kaitnya dengan politik uang itu sudah hal biasa. Mereka tahu bahwa politik uang itu salah gitu loh. Tapi di satu sisi mereka juga bilang begini Mbak Nunung. Jadi ya lumayan lah Pak untuk tambah-tambahan gitu, untuk tambah-tambah rezeki gitu. Rezeki 5 tahunan. Jadi kalau saya Hmm. melihat kondisi sekarang ini atau tentang politik uang, saya melihat bahwa masalahnya bukan di salah atau tidak salah ya salah atau tidak salah tapi masalahnya di pemahaman gitu dan situasinya dan kondisinya sangat mendukung apalagi bagi masyarakat yang ekonomi kelas bawah gitu kelas bawah jadi konsentrasi kami ketika di lapangan ya tentunya bagaimana nanti teman-teman eh, KPU dimanapun nanti bergerak di lapangan itu lebih pada bagaimana ini bisa menyadarkan mereka kaitannya dengan dampak kaitannya dengan politik uang ini. Ini yang paling paling krusial untuk kita diskusikan gitu. Jadi persoalannya bukan tahu atau tidak tahu, salah atau tidak salah, tapi bagaimana paham atau tidak paham kaitannya dengan dampak politik uang ini. Ini yang sering kita nanti gembar-gemborkan, kita promosikan kaitannya dengan politik kampanye anti politik uang ini Mbak Nuno, begitu. Kondisi yang dianggap normal begitu ya Pak untuk di kalangan pemilih yang sudah terbiasa menghadapi menerima politik uang dari berbagai penjuru mungkin dan ini tantangan tentunya untuk KPU itu sendiri ya Pak Nyu. Pak Nyu, Betul, betul sekali. terkait dengan menyampaikan atau memberikan edukasi tentang anti politik uang kepada masyarakat sebagai pemilih ini. Kalau di Boyolali tantangannya apa nih Pak Nyu? Tantangannya yaitu tadi. Jadi ini kan sudah menjadi ya saya katakan sudah menjadi kebiasaan bahkan sudah menjadi budaya yang dianggap itu hal biasa gitu. Jadi mereka itu secara pribadi dia itu juga susah untuk menolak. Namanya aja jadi mereka bilang itu ya namanya aja dapat uang, siapa yang menolak gitu. Yang kedua kaitannya dengan mereka tidak tahu dampak ketika dia menerima uang. Dan yang terakhir kaitannya yang ketiga yaitu kaitannya dengan kebiasaan. Jadi yang paling sulit itu bagaimana kita memangkas pandangan ya persepsi kaitannya bahwa menerima uang itu hal biasa ya hal biasa. Nah ini yang perlu kita berikan diskusi-diskusi kecil kaitannya dengan ketika menerima uang itu dampaknya sangat besar. Uang mungkin habis ya hari ini atau mungkin tidak sampai 1 hari bisa habis, tapi dampaknya itu 5 tahun ya, 5 tahun ke depan gitu. Dan kalau pilihan atau suara itu dihargai murah, ya jangan heran kalau misalkan nanti suara-suara di 5 tahun ke depan itu juga dihargai murah oleh mereka-mereka yang sudah dipilih gitu. Jadi memberikan kesadaran ini yang paling penting. Jadi tantangan terberatnya adalah kebiasaan yang atau pandangan yang sudah menjadi dianggap hal biasa untuk menerima uang itu Mbak Nunung. Gitu. Ya, kebiasaan yang terus menjadi budaya, menganggap ini normal, Betul tapi tidak tahu sekali. apa yang akan terjadi 5 tahun mendatang. 5 tahun ke Betul depan. sekali menjadi tantangan KPU. Dari sisi geografisnya di Boyolali mungkin ada perbedaan juga nih dari Rembang. Mas Umam, kalau di Rembang menghadapi memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan anti politik uang ini, kalau di Rembang apa tantangannya Mas Umam? Ya, memang mengubah pola pikir itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu kan. Mungkin sama dengan yang tadi disampaikan sama Pak Nyu gitu kan. Nah, beberapa kita diskusi dengan beberapa pemilih di warung kopi, di teman-teman Bawaslu juga
kita kemarin menemukan ada 5 faktor ya di Rembang itu tantangannya yang mungkin bisa kita diskusikan bersama itu. Yang pertama tentu adalah faktor ekonomi kan. Di beberapa lapisan masyarakat itu kan uang tanda kutip seran pajar itu kan dianggap sebagai rezeki Mbak Nunung atau pengganti uang transport yang sulit ditolak di tengah kesulitan ekonomi. Itu yang pertama, faktor ekonomi ya. Yang kedua tentu budaya. Nah, budaya di ya Rembang ya khususnya itu kan di sebagian masyarakat politik uang ini dianggap biasa ya, sama seperti yang dikatakan Pak Nyu tadi. Nah, rezeki musiman atau haknya pemilih lah bahasanya. Adanya anggapan bahwa tidak ada uang, tidak ada suara seperti itu. Atau yang sudah mendarah daging mungkin efek dari pilkades yang sudah bertahun-tahun yang lalu sudah terjadi seperti itu. Itu yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga adalah disinformasi atau normalisasi politik uang ya. Kita tahu bahwa politik uang itu kan sering dikemas dalam bentuk bansos seperti itu kan, sedekah atau uang transport sehingga kadang sulit pemilih awam sulit membedakan apakah ini money politik, apakah ini sedekah. Itu yang ketiga ya, disinformasi. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Nah, beberapa temuan informasi dari teman-teman di luar itu kan gini. Jadi money politik dibungkus dengan, mohon maaf ini, kris ya kan. Itu kan secara kasat mata uangnya nggak ada. Tapi faktanya ya mohon maaf ini ya, itu dilakukan sama beberapa oknum seperti itu kan. Ya, perkembangan informasi itu. Dan yang terakhir adalah tentu segmentasi pemilih yang luas. Ya, kita tahu KPU kan tugasnya melakukan pendidikan pemilih, tetapi segmen pemilihnya yang luas ini kan harus pendekatnya berbeda, mungkin di perkotaan, di pedesaan, di kelompok marginal, di manalah. Itu kan pendekatannya harus berbeda. Saya kira itu tantangan bagi kita KPU untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat. Saya kira itu Mbak Nunung ya. Hampir sama sih sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Pak Nyu tadi. Ada kebutuhan dari pemilih itu sendiri tentunya tertarik ya, menarik yang menerima uang itu. Dan ini menjadi budaya yang sudah berkembang di masyarakat itu sendiri. Kalau menurut Mas Imam, program apa yang efektif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan anti politik uang ini sendiri yang harus dilakukan oleh KPU? Dan selama ini kalau menurut Mas Imam, yang sudah dilakukan oleh KPU ini sudah efektif belum? Ya, saya kira gini Mbak Nunung ya. Mungkin kita semua kan sudah banyak melakukan beberapa program unggulan ya, seperti mungkin peduli pemilu di desa, seperti itu kan sudah kita lakukan. Terus KPU Gusto Kampus atau sekolahan juga sudah pernah kita lakukan. Digital campaign dengan mengundang para influencer atau mungkin para YouTuber untuk mengajak sosialisasi anti money politik uang juga sudah kita lakukan. Relawan demokrasi juga kita lakukan. Tapi apakah sudah efektif? Kan seperti itu. Mungkin secara pemahaman iya. Masyarakat sudah tahu. Oh, ini namanya money politik kan seperti itu. Semua sudah tahu kok bahwa mohon maaf ini, money politik uang ini haram katakanlah, dosa gitu kan. Tapi pada faktanya di lapangan itu kan mereka juga masih mengharap seperti itu kan. Nah, artinya ya setelah kita melakukan beberapa sosialisasi itu kan tetap masyarakat sudah tahu kan, sudah berjalan, sudah. Tapi perlu diperkuat lagi dengan kolaborasi dengan lintas lembaga kan seperti itu. Dan mungkin perlulah kita melakukan gerakan masyarakat sipil lah atau social safety ya kan, civil society movement gitu. Jadi bersama-sama kita tolak, kita awasi bersama-sama gitu kan. Serta tentu butuh dukungan dari hukum yang jelas ya. Ya mohon maaf ini kadang-kadang itu kalau tidak ada laporan mungkin mohon maaf kurang diproses ya. Temuan hampir nggak ada kan seperti itu kan. Ya kadang kurang-kurang itu banyaklah masyarakat itu yang kuranglah pedulilah. Tahu tetapi dia hanya diam saja gitu kan. Tahu terjadi dan itu mereka juga apatis lah terhadap itu. Nah, saya sedikit cerita ya tentang dulu pernah pengalaman saya di melihat mata kepala saya sebelum saya jadi KPI tentu ya. Jadi
di masa-masa kampanye, masa tentang itu kan kita itu jelas ya dilarang eh, money politik seperti itu. Bunyinya kan hanya tim, ya tim, terus tim kampanye, tetapi yang membagikan itu anak kecil, Mbak Nunung. Mohon maaf ini, anak kecil ya, ini anak yang 10 tahun, 8 tahun itu yang membagikan money politik itu. Saya sebagai dulu panwascam, terus gimana ini? Sedangkan yang dilarang itu kan tim peserta seperti itu, ya itu hanya mungkin sedikit masukan lah. Kalau memang semua orang kan hanya di hari H, tetapi kalau masa kampanye, masa tenang itu kan hanya peserta tim kampanye. Tapi faktanya yang membagikan itu anak-anak kecil itu, itu mungkin ya bisa untuk kita masukan bersama lah untuk mungkin semua orang saja lah, nggak perlu hanya tim peserta. Saya kira itu Mbak Nung untuk di Rembang, ya Iya, seperti betul itu. sekali. Eh, Sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih dengan muatan anti korupsi sudah Ya. Oh iya, digalakkan ya. selama. Sama terakhir Mbak Nunung, ya mungkin ya hari ini kita ini untuk menghilangkan ya money politik 5-10 tahun ke depan itu mungkin agak susah. Saya kira kita itu perlu melakukan program yang selama ini sosialisasinya bukan hanya di kampus dan SMA, tapi mohon izin harus dari kecil, SMP atau mungkin dari SD lah. Kita harus sering digalakkan bahwa money politik itu merusak, ya, sangat merusak, sangat nggak boleh dosa atau gimana caranya kita lakukan sosialisasi kepada yang lebih kecil-kecil. Nah, faktanya hari ini kan kita hanya melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Mohon maaf ini, yang dia sudah tahu uang itu gimana dan dari cerita-cerita sudah tahu. Tapi kalau kita mungkin sosialisasinya ini kepada yang mohon maaf nih, yang lebih kecil, oke lah, mungkin 5 tahun ke depan enggak, tapi efek dari 10 atau 20 tahun lagi, insya Allah money politik ini bisa hilang lah. Kalau nggak hilang ya bisa akan berkurang. Saya kira itu Mbak Nunung. Pandangan dari saya untuk mungkin kegiatan yang itu yang lebih efektif, saya kira itu Mbak Nunung. Ya, segmentasinya harus diperluas lagi, bukan hanya kepada pemilih pemula, tapi di tahun-tahun di luar tahapan pemilu ini kita perlu memberikan pendidikan kepada pra pemilih mungkin dan kolaborasi dengan masyarakat dan juga multi pihak ini sangat penting tentunya ya Mas Umam ya. Kalau pandangan dari Mas Umam tadi, saya kira itu ya kalau saya boleh deh minta ini ya Pak Nyu. Boleh minta pandangannya Pak Nyu, program yang tepat dan harus dilakukan oleh KPU untuk dalam rangka kampanye politik uang ini yang efektif nih apa nih Pak Nyu? Kalau selama ini sudah banyak yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu terutama di 2024 yang lalu, apakah sudah efektif yang dilakukan oleh KPU Pak Nyu? Yang disampaikan Mas Umam tadi itu saya tinggal menggarisbawahi ya. Jadi kita semua sudah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Mas Umam tadi. Dan apakah itu sudah efektif? Ya jawabannya tentu belum. Apakah sudah mengurangi money politik? Ya tentu aja belum. Karena bicara tentang kampanye anti money politik itu bukan sesuatu yang instan, itu bicara tentang jangka panjang. Saya pikir sepakat saya katakan Mas Umam tadi, kita melakukan pendidikan pemilih itu sejak awal ya, bahkan bukan hanya sejak pemilih pemula, tapi sejak usia dini. Dan perlu dijelaskan apa sih dampaknya gitu, apa sih dampaknya. Jadi misalkan kaitannya dengan ketika Anda menerima uang 50.000 atau 100.000 besarnya, uang itu akan habis ya, akan habis 1 hari atau mungkin kurang 1 hari sudah habis. Tapi dampaknya suara Anda itu di 5 tahun ke depan itu juga akan dihargai murah oleh para pemilih, oleh para pemimpin Anda gitu. Jadi jangan digadaikan suara Anda yang sangat berharga ini gitu. Itu yang perlu dijelaskan kepada mereka. Dan lagi intinya bagi kami ketika kita diskusi-diskusi dengan masyarakat, kita ngobrol-ngobrol di masyarakat itu, mereka menerima uang itu dalam kondisi merasa bersalah itu sudah alhamdulillah Mbak Nunung. Jadi mereka merasa menerima uang, tapi mereka
merasa itu bersalah itu. Jadi itu sudah alhamdulillah ya. Syukur-syukur ragu dan mau menolak. Dan harapan kami mereka mau menolak dan ikut mengkampanyekan. Tapi ini kan memang jangka panjang ya, jangka panjang. Jadi intinya kami dari kegiatan-kegiatan yang ada itu yang paling efektif sekarang itu ya kampanye yang terus-menerus. Bahkan tidak hanya dalam tahapan pemilu sekarang ini. Hal yang paling efektif sekarang ini ya siapa sih sekarang yang tidak pegang HP ya, tidak pegang handphone? Ya intinya yang paling efektif sekarang ini dengan kondisi banyak hal keterbatasan kaitnya dengan dana, tentunya yang paling efektif paling tepat, murah itu ya melalui media sosial. Bahkan bagaimana itu bisa kampanye anti money politik ini bisa melalui WhatsApp. Sehingga kami ingin kita punya program bagaimana kita punya channel WhatsApp KPU Boyolali yang intinya salah satunya adalah pendidikan pemilih pemula dan itu bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat gitu, semua kalangan masyarakat. Nah, semoga nanti ini bisa betul-betul membumi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Umam tadi ya. Kita sambut programnya Mas Umam ya dengan channel WhatsApp KPU Boyolali yang intinya promosi kaitannya dengan itu gitu. Betul sekali, Begitu, Mbak. inovasinya tentunya diharapkan untuk lebih masih menyampaikan informasi. Setidaknya tadi yang disampaikan oleh Pak Nyu, ada rasa bersalah ketika menerima imbalan begitu ya dari Ya. pihak-pihak tertentu. Itu sudah menjadi bisa dijadikan parameter bahwa pemilih itu sebenarnya sudah paham, cuman menolaknya aja yang belum mampu. Nah, ini kita perlukan juga keberanian teman pemilih untuk menolak apa yang sudah dipahami oleh teman pemilih. Saya kira saya juga sepakat sih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nyu dan Mas Umam ini tadi. Kalau saya kembali ke Mas Umam, dalam konteks penindakan politik uang yang merupakan kewenangan Bawaslu, kalau menurut Mas Imam, bagaimana peran KPU di sini, posisi dan peran KPU itu sendiri, Mas Umam? Ya, terima kasih Mbak Nunung ya. Meskipun mungkin penindakan itu adalah ranah Bawaslu ya, atau Badan Pengawas Pemilu, tapi KPU tentu saja tidak berpangku tangan. Nah, ada beberapa peran dari kita, KPU tentu yang pertama adalah kita kan bagian dari KPU RI kan sebagai regulator. Tentu saya yakin KPU sudah menyusun PKPU seperti itu kan, yang membatasi nilai barang kampanye dan mengatur pelaporan dana kampanye secara ketat. Saya kira itu yang pertama, regulator. Kita kan juga bagian dari KPU RI. Nah tentu juga KPU RI kan firm, gimana caranya sebisa mungkin regulasi itu sebisa mungkin membatasi atau mungkin menghilangkan dari money politik sendiri ya kan, penindakan itu kan. Yang kedua tentu fasilitator data. Nah KPU sendiri kan tentu siap menyediakan data peserta pemilu ya, terus dana kampanye yang transparan untuk memudahkan Bawaslu itu dalam melakukan pengawasan. Jadi di dalam KPU kan juga ada mungkin ya itulah data data dari peserta pemilu loh, anggarannya itu kan dana kampanye itu kan kita punya. Jadi itu kan sebagai mungkin lah bisa disampaikan kepada Bawaslu kan bahwa kampanye ini seperti itulah. Itu yang kedua, fasilitator data. Dan yang ketiga tentu pintu masuk dari sanksi administrasi ya kan. Jika Bawaslu itu memutuskan adanya pelanggaran, tentu KPU adalah eksekutor yang berwenang melakukan diskualifikasi calon berdasarkan putusan tersebut. Saya kira itu Mbak Nunung. Yang pertama tentu regulator, yang kedua adalah fasilitator data jika untuk penindakan, dan ketiga tentu pintu masuk dari sanksi administrasi. Saya kira itu Mbak Nunung yang mungkin bisa peran kita dalam hal penindakan dari KPU. Saya kira itu. Yeah. Betul sekali, regulasi sudah tersedia, sudah disediakan oleh KPU sebagai penyelenggara teknisnya. Kemudian dukungan kepada Bawaslu sebagai penindak gitu ya, yang menindaklanjuti segala laporan dan temuan. Kemudian adanya sanksi yang tegas diberikan kepada
para pelakunya tentunya harus dilakukan oleh para pihak yang berwenang itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Umam. Dari yang disampaikan Mas Umam tadi, apa harapan Mas Umam kepada teman pemilih dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil? Oke, oke. KPU menaruh harapan besar agar pemilih bertransformasi menjadi pemilih berdaya, ya kan? Yang pertama tentu saja kita pemilih gunakan akal sehat. Memilih itu berdasarkan rekam jejak, visi dan misi, bukan isi amplop. Itu yang pertama. Yang kedua, berani menolak dan melapor, ya. Tidak hanya menolak uangnya, tapi juga berani melaporkan prakteknya ke Bawaslu atau pengawas tempat. Dan yang ketiga, Mbak Nunung, menjadi pengawas partisipatif, ya. Ikut menjaga lingkungan tempat tinggal dari upaya intimidasi politik, ya kan, yang transaksional menjelang hari pemungutan suara. Jadi kita harap semua orang bisa mengawasi bersama-sama seperti itu, ya. Pengawas yang partisipatif lah, sama seperti programnya Bawaslu. Dan keempat tentu aktif menjaga integritas pemilu, ya. Bukan hanya sebagai pemilih, tetapi sebagai warga negara. Pemilu yang jujur dan adil tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara saja, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif dari rakyat, ya. Sederhananya gini, KPU berharap pemilih sadar bahwa uang 100.000 yang tadi disampaikan Pak Nyuwardi itu mungkin habis dalam sehari, ya. Tapi dampaknya pada kebijakan publik seperti harga pangan dan kuota sekolah akan dirasakan selama 5 tahun ke depan. Saya kira itu Mbak Nunung harapan dari kita KPU Rembang. Mudah-mudahan pemilih, ya, bisa tergugah hatinya lah yang masih menerima money politik itu. Saya kira itu Mbak Nunung, ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Umam. Kalau Pak Nyu, apa harapan Pak Nyu sebagai penyelenggara pemilu di KPU ini kepada teman pemilih dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil? Silakan Pak Nyu. Oke, Mbak Nunung. Jadi kalau harapan saya sederhana saja. Jadi kalau Mas Umam tadi kan sangat luar biasa. Jadi kalau saya sederhana, intinya saya berharap pemilih itu mau menghargai suaranya. Jangan mau dihargai murah. Karena kalau Anda mau dihargai murah, jangan heran nanti suara Anda di kemudian hari dalam waktu 5 tahun ke depan, Anda juga dihargai murah. Jadi ketika sudah memilih, pemilihan selesai, karena suara Anda dihargai murah, jangan heran nanti kalau tiba-tiba setelah pemilu, itu harga Lombok naik, ya, banyak ibu-ibu protes. Jangan protes kalau nanti biaya sekolah naik, ya, untuk para pemilih pemula. Jangan juga protes kalau misalkan nanti cari pekerjaan susah, ya, gitu. Nah, ini semua karena Anda sebelumnya adalah memang menukar suara Anda itu dengan harga yang murah, dengan harga yang murah. Jadi saya pikir untuk penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil ini bukan hanya tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemilu, tapi tanggung jawab kita semuanya, semua pihak, baik itu pemilih pemula, pemuda, perempuan, atau semua stakeholder. Pertanyaannya sekarang di akhir ini adalah Anda pemilik suara mau dihargai berapa, ya, gitu. Mau dihargai 100.000, 200.000, atau memang mau dihargai bahwa suara Anda itu memang betul-betul untuk kepentingan jangka panjang, untuk pembangunan dan daerah maupun Indonesia yang lebih maju. Saya pikir itu, Mbak Nunung. Baik, dan tentunya jadilah pemilih cerdas dan tetap berpartisipasi aktif dalam semua tahapan demokrasi di Indonesia. Jadi pemilih berintegritas untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Saya kira Pak Yu dan Mas Umam sepakat dengan saya Sepakat untuk sekali. Sangat yang sepakat terakhir. sekali. Betul sekali. Pak Yu, Mas Umam, terima kasih sekali sudah berkenan hadir menyediakan waktu untuk podcast KPU Jateng. Kami berharap bisa bertemu langsung di studio podcast dengan tema-tema yang menarik lainnya tentunya. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk teman-teman di Boyolali dan di Rembang. Sampai jumpa di kesempatan baik lainnya nanti. Terima kasih Pak Nyu, Mas Umam. Sama-sama, Ya, Mbak Nunung. sama-sama.
Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua Divisi Sosikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Boyolali Bapak Nyuwardi, serta Ketua Divisi Sosikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Rembang Bapak Hoirul Umam. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu pemilihan serta informasi penting lainnya yang menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng edisi spesial Amazing Cupco selanjutnya. Podcast KPU Jateng Terupdate, Terupdate bersuara bersuara kepemiluan. kepemiluan. Dadah.